dongeng, dan legenda. Legenda hantu Aden-Aden berasal dari tradisi lisan masyarakat Sunda di Jawa Barat, Indonesia. Dalam cerita rakyat, Aden-Aden adalah sosok hantu yang berwujud seperti wanita tua. Ia digambarkan membawa ceting, yaitu sebuah wadah nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Penampakan hantu ini dipercaya sering muncul pada waktu tengah hari, khususnya pada saat hari panas terik. Namun, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Keberadaan Aden-Aden menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan orang tua yang memiliki anak kecil. Berdasarkan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, Aden-Aden memiliki kebiasaan yang menakutkan, yaitu menculik anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Anak-anak yang diculik ini konon dijadikan budak atau bahkan gundik oleh Aden-Aden di alam gaib. Cerita tentang Aden-Aden berfungsi sebagai peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah atau berkeliaran di waktu tengah hari tanpa pengawasan orang tua. Dalam konteks budaya, legenda ini bisa dipahami sebagai upaya orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dari bahaya yang mungkin muncul ketika mereka bermain tanpa pengawasan. Meskipun kisah Aden-Aden mungkin terkesan seram, dalam banyak budaya, cerita tentang makhluk gaib seperti ini seringkali diciptakan untuk mengajarkan nilai-nilai kehati-hatian, kedisiplinan, dan kepatuhan kepada anak-anak. Kepercayaan tentang Aden-Aden juga menunjukkan betapa kaya dan beragamnya mitologi dan cerita rakyat di tanah Sunda, yang syarat dengan makna dan pelajaran moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda hantu Aden-Aden juga merefleksikan kepercayaan masyarakat Sunda terhadap alam gaib dan makhluk-makhluk mistis yang diyakini menghuni dunia di sekitar mereka. Dalam tradisi Sunda, konsep mengenai dunia yang penuh dengan roh, baik yang baik maupun yang jahat, adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Hantu seperti Aden-Aden seringkali dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu, seperti hutan, gunung, atau tempat-tempat yang dianggap keramat, di mana manusia sebaiknya tidak mengganggu. Cerita mengenai Aden-Aden mungkin juga berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya yang bisa mengancam anak-anak, seperti hilang di hutan atau tersesat di tempat yang tidak dikenal. Dalam banyak kasus, hantu-hantu seperti Aden-Aden menjadi perwujudan dari rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui atau situasi yang tidak bisa dikendalikan. Orang tua menceritakan kisah-kisah ini sebagai cara untuk menjelaskan dan mengendalikan rasa takut tersebut, serta untuk memberikan rasa aman dengan memberitahu anak-anak tentang bahaya yang bisa terjadi jika mereka tidak patuh. Selain itu, kisah Aden-Aden juga bisa dilihat sebagai cerminan dari pandangan sosial terhadap perempuan tua dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya, perempuan tua seringkali dipandang sebagai sosok yang memiliki kekuatan mistis atau pengetahuan rahasia, yang bisa berbahaya atau menguntungkan. Perempuan tua dalam bentuk hantu seperti Aden-Aden mungkin mewakili ketakutan akan perubahan, penuaan, atau bahkan kehilangan kendali atas kehidupan dan lingkungan sekitar. Meskipun demikian, legenda ini tetap hidup dan diteruskan dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari identitas budaya Sunda yang kaya akan cerita rakyat dan kepercayaan mistis. Kisah Aden-Aden bukan hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menggunakan cerita untuk mengajarkan nilai-nilai, menjaga anak-anak mereka, dan memahami dunia yang penuh misteri di sekitar mereka. Legenda ini mengingatkan kita akan pentingnya cerita rakyat dalam membentuk, menjaga, dan melestarikan warisan budaya yang berharga.